4. Kewajiban dan hakku. Subtema 3. Kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Itu adalah kisah Edo yang berani mengingatkan orang lain ketika orang lain itu akan berbuat kesalahan adik-adik. Jadi, mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukanlah dengan cara yang santun adik-adik. Amati kembali teks yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Tuliskan masalah dan penyelesaiannya pada tabel berikut ini. Nah, mungkin masalahnya seperti ini. Edo melihat seorang anak yang ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Penyelesaiannya apa? Oh, Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Lalu ada masalah lagi. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Lalu penyelesaiannya apa? Oh, Edo mengingatkan tetangganya dengan santun agar membuang sampah pada tempatnya. Adik-adik, setiap orang itu berhak mendapatkan lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga kebersihan lingkungannya. Jadi, menjaga agar lingkungannya tetap bersih itu kewajiban kita semua. Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu dibersihkan adik-adik ya? Mungkin lingkungan rumah ya, lingkungan tempat kalian tinggal, dari jalan raya, lalu dari selokannya, tempat pembuangan sampahnya. Itu harus selalu dijaga kebersihannya. Adik-adik, lingkungan rumah bersih itu ada kewajiban dan hak. Ya, jadi kewajiban yang harus kita lakukan itu apa supaya lingkungan rumah kita bersih? Dan hak yang kita peroleh apa jika lingkungan rumah kita bersih? Kewajibannya supaya lingkungan kita bersih itu adalah menyapu rumah dan halaman, tidak membuang sampah sembarangan, memisahkan jenis sampah, lalu bergotong royong membersihkan rumah, penghijauan lingkungan rumah, menutup saluran air. Itu adalah contoh-contoh kewajiban yang harus kita lakukan supaya lingkungan rumah kita bersih. Lalu hak yang kita dapatkan apa setelah melaksanakan kewajiban itu? Maka hak yang kita dapatkan adalah rumah dan halaman bersih dan sehat, rumah bersih dan bebas bibit penyakit, sampah mudah didaur ulang. Nah, rumah bersih dan anggota keluarga bersatu, lingkungan rumah menjadi rindang dan asri, serta terhindar dari beberapa penyakit. Itulah hak yang kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban kita untuk menjaga lingkungan rumah kita tetap bersih. Adik-adik, hidup bertetangga itu sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Beni sering bertemu tetangga saat berbelanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan yang sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya ini memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Jadi di sini Ibu Beni sedang berbelanja dengan tetangganya ya adik-adik ya, berbelanja kepada tukang sayur keliling. Nah adik-adik,
Amati kembali gambar Ibu Beni dan para tetangga yang sedang membeli sayuran tadi. Menurutmu bagaimana sih cara memilih sayuran yang baik? Nah, cara memilih sayuran yang baik itu yang pertama, warna sayuran segar dan tidak layu adik-adik. Yang kedua, bagian daun tidak berbintik atau berlubang akibat dimakan ulat. Sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. Upayakan sayuran lokal karena sayuran lokal itu sesuai dengan kondisi tubuh kita. Lalu berikutnya, cara memilih sayuran yang baik adalah sayuran tidak busuk atau basi. Sayuran dibungkus dengan baik. Itu tadi cara memilih sayuran yang baik, sehat dan segar adik-adik. Nah, kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib loh bersyukur mendapat makanan yang bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah adik-adik pernah ikut ibu berbelanja di pasar? Coba sesekali kalian ikut loh ibu kalian untuk berbelanja di pasar. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayuran dan buah-buahan untuk seluruh keluargamu. Jadi adik-adik, mulai sekarang kalian harus makan makanan yang bergizi.